Halo babyku, kembali lagi bersama Dena Rahman di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe platform to talk. Hari ini kita akan membahas Yogyakarta Principle, prinsip 25 yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di tahun 2022, Kota Bogor memberlakukan peraturan daerah P4S atau pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Nah loh, yang membuat semakin heboh LGBT moral panic di Indonesia. Lalu di tahun berikutnya Makassar, Garut, dan Bandung membuat rancangan peraturan daerah anti LGBT atau anti lesbian, gay, bisexual, and transgender. Dan di Juli 2023 pemerintah Kabupaten Garut akhirnya mensahkan perda tersebut. Tapi di antara berbagai peraturan diskriminatif tersebut ada sebenarnya teman-teman yang mencoba untuk mendobrak sistem itu dan tetap untuk berpartisipasi di dalam kehidupan publik. Ada Mami Yuli yang mendaftarkan dirinya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi salah satu anggota komisioner, tapi sayang sekali tidak berhasil untuk terpilih karena terganjal mungkin masalah birokrasi ya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi, tapi it's nothing shocking here. Oke, di studio kali ini kita udah kedatangan tamu dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kita penasaran, pengen tahu lebih lanjut lagi dari orang dalam. Ada Pratiwi Febri. Halo Kak Dena. Hai Tiwi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kamu apa kabar? Puji Tuhan baik. Di tengah banyak kasus ini masih baik ya, puji Tuhan. Masih baik. Itu keunikan orang Indonesia. Bener, pokoknya positif aja. But anyway, thank you udah datang. Dan tadi aku udah sempat mention di awal bahwa ada prinsip yang kita punya, bahwa kita punya hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan publik. Tapi as we all know, di tahun ini kan cukup panas ya, karena kan ini tahun politik. Betul. Dan seperti kita tahu, tadi juga udah disebut banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang cukup diskriminatif. Tapi buat aku sih nggak cuma perda aja ya yang diskriminatif ya, maksudnya banyak banget deh. Dan most of the time kami sebagai bagian dari komunitas LGBTIQ tersebut sering banget aku ngerasa dijadiin objek. Kadang-kadang aku kalau ngelihat berita atau as simple as lihat social media di explore gitu, kayak apalagi sini gitu, kayak kita tuh sampai lelah bahwa kita selalu dijadikan objek untuk si permainan politik ini. Nah kalau dari YLBHI sendiri, apa aja sih kerja-kerja yang sedang kalian kerjakan gitu untuk dealing atau menghadapi kasus-kasus kayak gini gitu yang mengobjekkan teman-teman LGBT? Iya, pertama-tama aku mungkin bisa share ya apa yang dikerjakan oleh teman-teman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta 18 lembaga bantuan hukum kantor di 18 provinsi. Kami melakukan advokasi yang kami kenal dengan bantuan hukum struktural. Jadi kami memberikan bantuan hukum, tapi bantuan hukumnya bukan hanya berbasiskan misalkan ada yang miskin tidak mampu bayar lawyer lalu kita bantu gitu. Itu penting, tapi memang dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, akhirnya kami harus memutuskan nih, sepertinya kita harus memilah kasus mana yang kita tanganin itu bisa berdampak bukan hanya pada yang mengadu, tapi juga kepada lebih banyak penduduk Indonesia gitu, lebih banyak masyarakat yang terpengaruh ketika misalnya kita mendampingi kasus tersebut. Dan kasus itu sebetulnya pendampingan kasus itu hanya menjadi pintu masuk, Kak. Benar. Ujungnya adalah perubahan struktural kebijakan, gitu, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks mendampingi atau membersamai ya, aku lebih suka pakai kata membersamai teman-teman komunitas LGBTIQ selama ini dalam menghadapi kasus-kasusnya. Yang kami lakukan ya karena kami lawyer, ya kami mendampingi mereka ketika mereka berhadapan dengan hukum dan membutuhkan asistensi dari advokat atau pendamping hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sadar dalam konteks struktural itu sebetulnya kami bisa dikatakan berhasil ketika teman-teman komunitas LGBTIQ itu berdaya. Jadi mereka mampu memperjuangkan haknya. Itu jadi salah satu indikator keberhasilan kami. Maka yang kami lakukan adalah kami melakukan pendidikan paralegal.
Oke. buat teman-teman LGBTIQ. Tapi konteksnya karena kami mau kita tidak menjadi penanganannya juga tidak eksklusif, kita membuat inklusif. Artinya dalam setiap pelatihan Kalabahu kita punya namanya karya latihan bantuan hukum tiap tahun biasanya. Itu kita selalu akan invite, kita yang bahkan jemput bola ke teman-teman komunitas LGBTIQ, ada yang mau ikut nggak gitu. Jadi teman-teman itu bersama dengan yang lainnya gitu ya, dan teman-teman yang lain jadi terpapar juga. Mereka berjumpa dengan teman-teman LGBTIQ untuk menghilangkan homofobik dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang kami lakukan. Dan yang ketiga yang kami lakukan juga adalah riset gitu. Ya contohnya tadi kayak Kak Dena bilang perda diskriminatif. Nah itu kita bersama dengan teman-teman jejaring LGBTIQ kita melakukan rencana strategis, kita melihat nih ada tantangan apa ke depannya gitu. Kita merefleksikan dan kita memitigasi gitu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah itu hal-hal yang kita lakukan bersama dengan teman-teman LGBTIQ Kak. Benar. Jadi kalau misalkan ya kita tahu lah ya kalau masalah perda-perda yang diskriminatif itu kan emang udah ada. Jadi juga ya udah, apalagi kita juga bukan ya udah sih, maksudnya kayak it is what it is gitu kan. Dan juga again bukan berarti juga kadang-kadang aku ngerasa bahwa ini tuh apa ya kayak intensinya adalah untuk diaplikasikan gitu. Kadang-kadang kan buat pejabat politik ini yang penting gue udah ini loh buat kayak ngambil suara. Itu ya sebenarnya kayak project aja. Exactly. Nah, tapi kita lupakan itu sejenak buat kami atau nggak buat teman-teman LGBT yang lain nih supaya lebih aware atau nggak supaya perdanya ada, but then what next? Apa yang kayak kita akhirnya tuh bisa lakukan? Mengingat kita punya hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan publik itu kan. Jadi maksudnya mungkin mereka punya hak untuk bikin perda itu, tapi juga kita punya hak dong untuk untuk menjawab atau untuk menguji, untuk challenge. I don't know. Kalau dari pandangan kamu sebagai ahli hukum gimana nih? Ahli hukum, oke. Iya, betul yang Kak Dena bilang. Ketika itu sudah ada gitu, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya? Apakah kita melihat itu sebagai sesuatu yang akhirnya menghambat bagi teman-teman LGBTIQ, atau sebagai warga negara yang cerdas gitu ya? Kita challenge itu karena kita tahu kita punya hak untuk diberlakukan setara dengan yang lain dan tidak didiskriminasi. Itu jelas dong dijamin oleh konstitusi kita kan? Harusnya. Iya, betul sekali. Itu yang memang terjadi gitu. Tapi kayak Kak Dena bilang, sebetulnya pemerintah daerah yang seringkali mengeluarkan perda diskriminatif terhadap LGBTIQ seringkali itu proyekan emang Kak. Kita menemukan ada perda-perda yang itu kopas, bahkan nama daerahnya aja itu nama daerahnya aja mereka belum diganti gitu. Jadi memang kayak loh ini apa maksudnya? Jadi memang untuk gain money sebetulnya. Nah kalau dalam konteks tahun politik, baik itu pemilu ataupun pemilu kada, ketika mereka punya itu jadi jualan mereka. Benar. Jadi nilai jual, jadi unique selling proposition mereka. Betul. Dengan mendiskriminasi orang, dengan menginjak orang dia berharap naik begitu. Nah itu kan yang sebetulnya morally wrong ya, gitu, dan nggak etis juga sebenarnya. Tapi buat apa mereka, yang buat kita sih morally wrong ya. Tapi kan mereka bisa punya different perspektif dong, kayak atas nama moral gitu kan. Tapi sebetulnya mereka juga nggak peduli moral. Exactly, ya, gitu. itu cuma kayak moral lo duit dan vote. Bener, mereka cuma mau kekuasaan aja sebenarnya itu kan. Iya kan, dan ketika mereka punya kekuasaan, mereka bukan mengupayakan kesejahteraan buat banyak orang atau masyarakat di daerah mereka, tapi hanya untuk korupsi. Intinya buat dia sendiri atau buat kelompoknya sendiri. Nah itu yang menurutku kita harus sadar bahwa pengetahuan ini penting buat dimiliki teman-teman komunitas LGBTIQ sehingga tidak merasa minder ways kah, lalu jadi merasa oh saya berbeda begitu. Nah ini menurutku itu stereotyping yang pertama-tama harus kita runtuhkan dulu di teman-teman LGBTIQ. Betul kita banyak mengalami diskriminasi, tapi kita adalah warga negara yang sah dan kita punya hak yang sama. Nah itu yang menurutku jadi penting Kak. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau secara hukum tentunya kita bisa melakukan uji materi ya ke Mahkamah Agung untuk perda-perda itu. Nah tapi itu langkah hukum. Selain uji materi ada juga namanya executive review sebetulnya. Dan ini prosesnya cukup panjang. Executive review itu artinya kita minta pemerintah mereview kembali
perda-perda diskriminatif itu. Tapi ada juga yang namanya legislative review. Kita pergi ke DPR atau DPRD untuk mereview lagi gitu. Ini perda ini diskriminatif dan bertentangan dengan undang-undang dan juga dengan konstitusi tentunya. Dan gitu. kita sebagai masyarakat sipil boleh tuh, bahkan kayak encourage untuk untuk challenge itu. Boleh banget. Perda. Sangat kalau bisa. Kita merasa diskriminasi. Nah justru itu yang dijamin oleh pasal 25 Yogyakarta Prinsipal Kak. Bahwa teman-teman LGBTIQ itu punya hak. Punya hak ya. Dan justru ayo aktif. Karena iya. kita tidak boleh diam saja atau terima saja ketika didiskriminasi dengan kebijakan-kebijakan itu. Mungkin buat aku juga, I don't know ya, salah satu tantangannya kan tadi kamu juga udah sebutkan, it's very structural kan, itu sangat sistemik. Nah buat aku, mungkin buat beberapa teman-teman yang udah lebih terpapar aja tuh mungkin kadang-kadang males gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ibaratnya jauh lah gitu dari kehidupan politik yang serius atau kehidupan publik yang lebih serius bahasannya gitu. Jadi tuh awalnya tuh udah takut aja. Aduh, ada perda ini. Oh my god, ngerti gak sih? Jadi boro-boro kepikiran mau challenge. Ada trauma juga. Iya, dan mereka juga maksudnya kita gak tahu mau kemana sih gitu. Kayak kalau mungkin aku deh pribadi, kalaupun ada yang bikin kusut gitu perda, palingan gue cuma bisa ngomong di sini misalkan atau protes. You know, like diskusi-diskusi kayak gini kan gitu. Cuman mungkin itu as simple as ngomongin itu tuh juga bisa termasuk ya, maksudnya kayak persis Kak, apa yang Kak Dena lakukan misalnya dengan membahas problem-problem yang terjadi itu kan sebetulnya bagian dari penyadaran kepada teman-teman, penyadaran kepada publik dan terkhususnya bagi teman-teman komunitas LGBTIQ bahwa oh iya itu salah ya gitu. Nah itu yang menurutku kita juga nggak boleh terkungkung paradigmanya melihat bahwa peran-peran di ruang publik itu harus jadi DPRD, harus jadi pejabat publik yang jauh-jauh yang serius-serius banget gitu. Benar, persis. Kayak gitu ya. Apa yang Kak Dena lakukan dan teman-teman begitu ya. Sekarang media sosial siapa sih yang nggak bisa akses podcast dan YouTube? Tinggal punya wifi Instagram. atau pulsa Betul, bahkan sekarang wifi gratis banyak ke kafe kan. Nah itu maksudku bagaimana kita juga menyuarakan begitu bahwa kami tuh sama loh sama yang lain, nggak ada bedanya juga dan kami nggak boleh, kalian nggak boleh mendiskriminasi kami gitu. Kami warga negara, bayar pajak nggak? Kak Dena bayar pajak kan? Bayar banget, sumpah ngomongin pajak ya. Jangan sedih, bukan tahun lalu kan ya ini. Aku baru aja ngurusin pajak 2023 gue bilang gini, hah gede amat nih pajak, aku punya perusahaan kan, terus gue berpajak. Awas aja ya kalau gue masih didiskriminasi di negara ini karena gue bayar pajak. Persis. Itu adalah kontribusi aku sebagai warga negara Indonesia yang baik dong. Bener banget. Ini loh gak mangkir loh di pajak. Iya kan, coba deh kalau kita bener mau juga ya, oke. Mana ada teman LGBTIQ yang gak bayar pajak. Iya. Makan bayar pajak, pajak daerah minimal gitu kan. PPH pasti kena gitu kan. Bener. Iya kan, punya kendaraan bayar pajak juga. Loh terus kenapa, apa alasannya kita didiskriminasi gitu. Nah itu menurutku jadi edukasi ya buat teman-teman bahwa Oke, gue kan bayar pajak ya, berarti gue berhak dong nuntut. Sesimpel itu KTP gue mana? Misalnya teman-teman yang di pemilu kemarin gak bisa milih ansih hanya karena dia gak bisa punya KTP. Loh. Atau apa tuh namanya DPT-nya beda gitu, maksudnya dulu kan di KTP-nya mungkin di daerah, terus dia sekarang di pindah kota besar, misalnya gitu, dipersulit. Jadi dipersulit, ribet dan orang as simple as nggak tahu gitu kan, kadang-kadang sosialisasi juga nggak jelas. Nah itu juga jadi sebetulnya poin penting tuh yang Kak Dena angkat bahwa ketika kita mau berjuang untuk aku tuh percaya, aku dan teman-teman di LBH itu percaya tidak ada hak itu yang diberi, tidak ada keadilan yang diberi. Benar. Hak dan keadilan itu harus kita rebut, gitu. Karena kalau diberi aman-aman aja dunia ini, akan tidak ada ketidakadilan begitu. Tapi karena ada ketidakadilan, maka kita harus rebut gitu. Nah itu yang kupikir nanti kita bisa ngobrolin hal apa sih secara konkret tuh ya untuk merebut hak dan memperjuangkan keadilan buat kita tuh gimana caranya? I see. Cukup komprehensif sih, boleh juga ya. Aku agak-agak lumayan tadi ke enlighten banyak hal. Udah gitu menurut aku juga ya kalau kita ngomongin kan kita hari ini spesifik ngomongin Yogyakarta Prinsipal, Prinsip 25, hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan publik. Di mana artinya adalah setiap warga negara itu memiliki hak untuk menjadi bagian
dalam pelaksanaan urusan publik, termasuk ya hak untuk dipilih atau hak untuk memilih, terus partisipasi juga di dalam perumusan kebijakan, ada peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau kita mungkin mau kerja di pelayanan publik ya, kayak misalkan di institusi pemerintahan atau kayak di polisi, militer dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut aku juga ketika kita ngomongin hak, kita juga perlu tahu kewajiban kita sebagai warga negara ya, sebagai bagian dari kehidupan publik. Iya, benar banget Kak. Kayak yang Kak Dena bilang tadi, bayar pajak simple ya. Terlepas nanti kita akan melakukan advokasi ketika pajak kita dikorupsi, itu hal berbeda lagi nih. Itu urusan dia, itu dosanya dia. Itu dosa dia, tapi kita juga bisa melakukan advokasi gitu kan. Kita bisa dorong proses hukumnya untuk para koruptor dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadi penting bahwa teman-teman LGBTIQ tidak hanya berjuang untuk hak-hak LGBTIQ sendiri. Karena sebetulnya membuat ladang yang subur, bahwa demokrasi subur, demokrasi baik, rule of law baik, negara hukum sehat, itu sebetulnya akan berdampak pada penjaminan hak-hak teman-teman LGBTIQ juga. Aku tuh suka mikir ya, kalau misalkan ya mungkin I am part of the community, tapi aku juga suka bekerja untuk kalau we're talking about inklusi, menurut aku kita memang harus benar-benar inklusi semuanya. Jadi nggak cuma masalah gender and sexuality, tapi juga teman-teman yang disabilitas, mungkin agama minoritas dan lain sebagainya. Bahkan aku kan kita mau ada RUU anti diskriminasi, terus aku penasaran kita ajak yang mayoritas juga, karena menurut aku memang harus bergerak bersama. That's how we as a public tuh sinergi gitu. Menurut aku memang inklusi ya benar-benar harus inklusi. Jadi emang harus semuanya. Dan benar juga ya kalau misalkan daripada takut, as simple as sharing di sosial media untuk ngomongin apapun, itu juga termasuk salah satu bentuk partisipasi kan. Maksudnya di ruang juga publik. Di ruang publik, dan juga mungkin kayak bentuknya seni dan budaya. Misalkan aku suka nyanyi gitu misalkan, atau enggak suka tampil gitu juga bisa ya berarti. Betul banget Kak. Dan itu menurutku justru jadi itu justru menjadi penyemangat buat kita dan juga motivasi buat kita bahwa ya kita nggak berbeda dari yang lain, pertama. Yang kedua, sebetulnya aku tuh sangat mengencourage banget ya Kak, bukan cuma teman-teman LGBTIQ, tapi seluruh warga negara itu untuk sadar hukum. Kan ya karena emang penting ya, maksudnya it's basic. Karena itu kita terdampak. Benar. Kita mau di jalan raya kita terdampak hukum, kita mau di kamar kita juga terdampak hukum, karena kan pasti semuanya ada aturannya gitu. Jadi aku selalu bilang, ayo teman-teman belajar hukum. Kan sekarang Google tinggal klik aja, mau tahu aturannya kita tinggal baca gitu. Tinggal sejauh jempol gitu untuk mengetahui informasinya gitu. Nah, itu yang aku pikir sadar hukum itu salah satu bentuk jadi warga negara yang cerdas dan tadi bisa berpartisipasi di ruang publik apapun gitu. Dan sesimpel jadi ketua RT deh atau jadi bendahara RT gitu. Itu kan sebenarnya publik gitu. Sehingga juga orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita sama aja sama mereka dan bahkan let's going extra miles gitu. Kita going extra miles. Jadi justru mereka lebih nyaman nih sama teman-teman yang LGBTIQ karena misalnya laporan keuangan RT beres, transparan, gak dikorupsi gitu loh Kak. Ya kita tunjukkan bahwa kita punya loh keterampilan yang bahkan beyond dari yang lainnya gitu. Nah, itu menurutku salah satu cara juga ya untuk ya kalau mau dibilang mengadvokasi gitu bahwa pengakuan dari sekitar kita bahwa kita itu justru punya banyak kontribusi pada masyarakat. Benar. Pokoknya start small deh, apapun start small, itu betul. Yang sesuai sama obviously kapasitas kita juga. Passion kita. Sok aja mau dari ekspresinya seni dan budaya, musik, ya terserah lah ya, bisa ya selama kita juga partisipasi dalam kehidupan. Oke. Alright, kita akan masuk ke segmen berikutnya, itu kita akan main games yang berfaedah ya. Berfaedah, games berfaedah. Jadi di sebelah TV ini udah ada jar yang isinya kalimat-kalimat headline. Jadi nanti kamu pilih, mungkin nanti pilih 3, terus kamu bacakan dan Tiwi tanggepin masing-masing headline tersebut. Oke. Berarti sekarang diambil nih. Boleh, sekarang ya. Langsung. Baiklah. Satu dulu ya Kak ya? Satu-satu say. Oke, baik.
Aku baca ya. Headline-nya komunitas LGBT tak ada yang memperjuangkan aspirasi kami di pemilu 2019. Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi. Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti LGBT demi dongkrak suara di pemilu 2024. Gimana tuh? Ya ini semacam persoalan klise ya tiap pemilu gitu, bahkan pemilu kada. Teman-teman LGBT itu seringkali memang justru dijadikan objek atau dimanfaatkan kayak tadi bahasan kita gitu Kak. Dan nggak ada yang pernah partai politik itu nggak ada yang pernah berpikir bahwa teman-teman LGBTIQ ini sebetulnya adalah konstituennya mereka sebagai warga negara. Harusnya partai politik yang benar punya paradigma itu. Karena teman-teman LGBTIQ kan warga negara. Harusnya mereka adalah konstituen yang didengar. Benar. Sebetulnya harusnya ini jadi ruang bagi partai politik. Nah tapi sayangnya kan partai politik lagi-lagi mereka memikirkan suara mayoritas. Persis gitu. Meskipun harusnya kalau partai politiknya benar ya, mereka tidak bicara mayoritas minoritas karena semua orang itu harus diperlakukan setara gitu kan. Nah dan saya sih senang ya dengan headline ini karena dari headline yang muncul ini teman-teman komunitas LGBTIQ sudah sadar bahwa kalau mereka itu perlu diperjuangkan aspirasinya dan perlu ada representasinya. Betul, itu yang pertama. DPR. Di DPR, atau di DPRD, lah. di pemerintahan gitu ya. Dan mereka punya hak untuk itu. Right. Dan yang kedua adalah mereka sadar bahwa selama ini ya mereka cuma dalam tanda kutip ya dimanfaatkan. Benar. Gitu. Artinya belum lagi yang tadi kan sosialisasinya kurang lah, mereka mau vote aja nggak tahu dipersulit gitu, udah jadi objek disusahin lagi. Aku boleh curhat sedikit nggak ngomongin boleh ini? Banget. Masih relevan menurut aku karena buat aku pribadi aku tuh sempat berjanji sama diri sendiri. Ini mungkin nggak terlalu benar-benar banget juga sih, tapi aku tuh baru semangat memilih ketika aku tahu ada yang berani secara publik bilang bahwa gue akan support atau gue akan peduli terhadap semua orang termasuk teman-teman dari komunitas LGBT. Jadi cuman ya makanya buat aku selama tidak ada yang publicly voice that support, buat aku same old meh gitu. Kayak aku kurang semangat. Tapi pertanyaan kritisnya nih Kak Dena, if ada yang bicara begitu, kita lihat dong track recordnya, bener nggak sih dia lakukan itu? Iya makanya jadi bingung. Janji-janji palsu. Iya makanya again, tapi nggak tahu ya janji palsu. Syukur-syukur ada janji palsu, kita nggak pernah dijanjiin apa-apa. Oke. Jadi buat aku tuh masih. Aku nangkep maksud Kak Dena. At least ketika dia berjanji, meskipun itu nanti kedepannya misalnya nggak direalisasikan, bener. Kita bisa at least menuntut. ada yang meng-acknowledge bahwa lo konstituen gue akan sok-sokan membela lo atau mendukung lo atau care sama lo. Tapi so far I hear none. Oke, iya sejauh ini nggak ada karena menurut mereka merugikan. Iya itu sedih. Cuman ya we'll see ya nanti ke depannya. Iya. Sekarang boleh diambil yang berikutnya. Boleh yang kedua ya sekarang ya. Baik. Yang kedua, saat transpuan menjadi pejabat publik di Sika, Bunda Mayora berkatilah seluruh kegiatanku. Lalu soal perjalanan Mami Vera dari ditolak masyarakat hingga jadi caleg transpuan pertama di NTT. Keren, aku sih ngefans sama mereka semua. Nggak tahu deh, coba respon kamu gimana? Bener, aku juga ngefans. Semangat gue. Persis, jadi waktu kemarin persiapan pemilu itu Kompas itu naikin di headline ya, di halaman depan itu soal caleg dari kelompok minoritas gitu. Dan salah satunya teman-teman transpuan. Yang bagiku aku kagum sama mereka. Kenapa? Karena mereka bisa menembus batas. Menembus batas satu, pasti mereka juga harus menembus keyakinan akan diri mereka sendiri kan. Benar. Apakah saya mampu Udah gitu? bisa ya gue? Aduh Betul. ntar gue gimana ya udah di tengah-tengah ini kan. Sanggup it's not easy obviously. Gitu, sanggup gak kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba menyerang gue ketika gue sedang melakukan kampanye gitu. Artinya ketika mereka mengambil keputusan untuk terlibat dalam proses pemilu, mereka sebetulnya sudah take the risk. Iya, banget. Banget. Karena ya begitu. Oke, kita kalau urusan personal life itu kan oke lah, awalnya privasi. Tapi the moment you decide
Ya. untuk maju, Betul. apalagi nyalek atau jadi pejabat publik, your life is actually it's going to become public. Iya benar. Mau Semuanya nggak mau, ya kan? akan Jadi kayak- diulik-ulik ya kan. Yeah, and it's not an easy decision. Betul. It's very brave. Jadi Iya. aku juga makanya Aku kagum banget sama mereka. Apalagi kalau baca kisah mereka personal ya. Aku ketepatan baca kisah mereka personal nih, Mami Vera dan Bunda Mayora. Bunda Mayora. Kayak Bunda Mayora ternyata sekarang terpilih menjadi kepala Badan Permusyawaratan Desa BPD. Oke, dia nggak berhasil terpilih untuk DPRD tapi at least dia punya peranan publik dan ya saya rasa aku pikir Bunda Mayora akan mengupayakan sedemikian rupa ya sehingga orang-orang peran dia di BPD ini bisa maksimal, Ya. mensejahterakan banyak orang, which is itulah tujuan politik sebetulnya, ya kan? Kalau kayak Mami Vera nih, itu gila banget. Yang aku tahu di US ada senator siapa perempuan yang terkenal banget. McBride. Bukan dari Meksiko kalau nggak salah, tapi dia fight di Washington DC dan dia itu benar-benar door to door dan itu yang dilakukan oleh Mami Vera. Benar-benar door to door. Orang nggak kenal dia tapi dia Personal banget ya, jadi ya berarti emang dan dia bilang jalan kaki. Itu kan kayak mungkin orang ya nggak usah jauh-jauh deh, kita nih Kak Dena mau nggak kayak gitu jalan Kalau kaki di door sini to mungkin door mikir demi panas ya kan? dan Iya debu. kan? Itu yang aku pikir dia sudah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia mau dan iya mampu dia care banget dan yang tadi apa go extra miles. going extra miles. Betul. Benar-benar. Tapi lagi-lagi kalau menurut mereka They itu care. mereka bilang salah satunya bilang ini rencana Tuhan. Benar, it's a calling It's a actually. calling. God's Buat aku calling. kayak gitu-gitu memang purpose-nya mereka ya. Jadi emang ya udah jalannya mungkin. Betul. Jadi dan bukan kebetulan sih. Emang mereka Meresponi. juga karena dekat juga kali ya approach-nya sama masyarakat sekitarnya dan konstituennya. Jadi akhirnya emang didukung, disupport. Iya. meskipun Oke, nggak kenal. next. Oh iya. Satu lagi. Ini tentang Pengadilan Militer Padang, hukum anggota TNI 18 bulan penjara karena LGBT. Lalu yang kedua, seorang polisi di Sulawesi Tenggara ditangkap terkait LGBT dan terancam dipecat. Ini masih diduga terlibat kasus penyimpangan seksual ya, yang di Sulawesi Tenggara. Bagiku ini realita diskriminasi ya dalam birokrasi kita. Dan Birokrasi. proses peradilan hukum. Betul gitu. Mereka ini kan anggota TNI dan polisi gitu. Apa urusannya negara ini dengan perilaku seksual kita? Itu jadi tanda tanya besar. Apa iya negara ini juga mau mengurusi sampai urusan privat kita? Lah, urusan publik aja nggak beres kok dalam konteks jalanan bolong, public transportation tidak memadai, korupsi merajalela. Yang perihal publik aja mereka nggak tuntas mengerjakannya. Lo urusin aja basic lo dulu, say gitu kan. Betul. Baru lo ngurusin yang Terus ngapain ngurusin kayak gini gitu? lain. Kecuali mereka dipecat karena atau mereka di penjara. Nah, ironisnya nih Kak, aku jadi teringat. Tadi mau ngomong sesuatu tapi jadi teringat. Kami pernah nanganin kasus KDRT oleh anggota TNI gitu ya. Yang terjadi apa? Istrinya yang dicecer oleh institusi gitu ya. Dan si pelaku bebas aja tuh Santai naik jabatan aja. KDRT loh ya, jelas ya. Ada buktinya, ada visumnya gitu. Justru dibegitukan. Jadi jelas ada permainan di situ. Itu kan jelas ya. Lah ini hanya karena dia diduga LGBT atau bahkan mungkin dia betul LGBT. But then so what? Terus apa? Like, Dia masih bisa kerja kan? Dia masih bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai apapun peran dia atau jabatan dia kan gitu. Benar. Terus apa Itu juga hubungannya? tidak menghambat dia sebagai pejabat publik tersebut. Benar. Gitu. Pertanyaan kritisnya, kalau lo hukum dia, taruhlah lo hukum dia 20 tahun, emang dia jadi nggak LGBT? Nggak ngaruh, say. Logikanya Kadang-kadang apa? memang nggak make sense. Iya. Tapi ya oke.
Ya, kalau kita bahas lagi nggak habis-habis Benar, karena persoalannya selalu ada aja dan very very kompleks. Tapi Tiwi, thank you banget. Sama-sama Kak Dena. The discussion was so fruitful, banyak banget yang akhirnya jadi tercerahkan. Mudah-mudahan gak cuma aku aja yang ngerasa, tapi teman-teman babyku di rumah juga jadi semakin tersadar, terpapar, dan juga mungkin semakin aware akan tadi sadar hukum dan juga oh iya ternyata gue punya hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan publik, dan juga kalau kita punya hak kita harus ingat kewajiban kita juga. Benar pastinya. banget, Kak. Tiwi, ada harapan, pesan yang mau disampaikan terakhir kepada teman-teman babyku di rumah mungkin yang lagi nonton? Kepada teman-teman babynya Kak Dena yang setia mengikuti Baby Talk, aku pikir dengan terus menjaga ruang Baby Talk ini menjadi ruang yang bebas untuk bicara. Yes. Teman-teman juga bisa menduplikasi dan mengamplifikasi hal-hal baik yang kita obrolin di ruang ini. Bahkan menurutku kalau cuma berhenti didengar itu nggak terjadi perubahan apa-apa. Gitu. Let's make the change. Oke. Let's do the change, start from small things. Semangat. Jadi terus berbicara, terus speak up, dan terus sadar bahwa kita punya hak dan kewajiban dalam berpartisipasi di dalam Di ruang kehidupan publik. publik. Start from small things. Start from small thing. Jadi gampang aja. Oke. Thank you so much. Thank you, Tiwi. Kak Dena. Kalau gitu Thank kita pamit you. dulu. Aku Dena Rahman, sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya.